Makanya punya bapak ini Ibu lahan minimal 30 hektar. Di situ akan kita bangun kantor pusat Majelis Adat Nusantara dengan semua suku bangsa, suku, agama dan budaya. Siap membangun IKN sampai tuntas. Makanya oh iya, ya, ya. Jadi kafe ini udah ada satu yang paling awal ini di Pleno, terus di atas ini udah ada beberapa restoran. Baru saya makan siang, jadi baru selesai tadi. Ini bangunan di lantai, ada 5 lantai. Pak Kepala. ini bapak kepala di sini. Rombongan dari Brunei. Halo. Cafe. Dulu masih Tugu Biru, terus itu timbunannya 20 meter lebih itu titik nolnya. Nah, yang terlebih. Ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Di tengah bentangan alam Kalimantan yang asri, Indonesia memulai langkah besar untuk masa depan. Sebuah kota baru
bersinergi membangun kota baru, peradaban baru untuk masa depan yang lebih cerah. Kawasan inti pusat pemerintahan menjadi fokus awal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nusantara ini melibatkan tenaga kerja lokal oleh sentuhan tangan anak-anak Ibu Pertiwi. Dan sebagai kawasan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, Ibu Kota Nusantara pun dibangun dengan banyak ruang terbuka hijau untuk publik. Sipil di Ibu Kota Nusantara dirancang untuk mendukung kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis. Fasilitas yang pemerintah siapkan menurut saya sudah sangat bagus dan suportif, mulai dari tempat tinggal itu sudah disiapkan khusus dengan fasilitas yang sangat lengkap dan modern. Lalu untuk transportasi kita juga bisa menggunakan bus dari rusun ke tempat kita bekerja. Geliat ekonomi di Ibu Kota Nusantara perlahan-lahan mulai terbentuk. Fasilitas layanan publik pun mulai hadir di Ibu Kota Nusantara dengan akses yang mudah dan pemberian layanan yang berkualitas. Sebagai kota berkelanjutan, kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara dihasilkan oleh sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Di samping itu, untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang sehat dan aktif, Ibu Kota Nusantara memiliki ruang rekreasi alam dan olahraga untuk semua generasi. Dan tak hanya di dalam Ibu Kota Nusantara, konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara juga dalam progres pembangunan. Kedepannya, pada tahap kedua, pembangunan Ibu Kota Negara akan berlanjut pada kawasan legislatif dan yudikatif. Ibu Kota Nusantara perlahan mulai memperlihatkan wujudnya setelah 2 tahun pembangunan. Dan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut, tahap demi tahap. Dengan adanya pembangunan IKN, sangat signifikan peningkatan ekonomi, infrastrukturnya, banyak keuntungan masyarakat. Begitu luar biasa menurut saya. Ini adalah tentang harapan dan tekad bangsa Indonesia untuk
Nusantara, kota dunia untuk semua. Oke, terima kasih Bapak. Ini tadi laporan singkat tentang 2 tahun pembangunan. Nah, saya ingin mengerti beberapa hal yang tadi kita. Terima kasih Bapak Basuki dan para pejabat otorita yang telah menerima kami dengan sukacita. Kami pun sangat berbahagia pada saat ini. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan yang namanya Majelis Adat Nusantara. Perkenalkan saya Tresia sebagai ketua, sekjen kami Pak David Keka, dan bendahara kami Ibu Nancy, dan Pak Senator ini Pak Dr. Julianus sebagai Ketua Dewan Pembina, ada Pak Profesor Paulus Matius sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan Haji Yahya Ubay SHMH sebagai Dewan Pakar. Sebelum saya melanjutkan ini, saya meminta dengan amat sangat kami dari masyarakat adat, dari tokoh adat Kalimantan Timur, meminta Bapak Basuki sebagai kepala otorita bisa menjadi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Dewan Majelis Adat Nusantara. Kenapa demikian Bapak? Karena di dalam Majelis Adat Nusantara ini semua suku, agama, budaya ada di sini. Kenapa kami membuat ini Bapak? Karena ibu kota ada di Kalimantan Timur, itu anugerah bagi kita semua. Kami harus menjaga IKN ini karena terlalu banyak yang hoak dan membenci IKN, karena kami lahir di sini dan sampai tulang putih pun kami menjaga IKN dan bergandeng tangan bersama Bapak Basuki, bapak-bapak pejabat otorita lainnya untuk membangun IKN sampai tuntas. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini mungkin Sekjen Pak Insinyur David Keka akan menjelaskan kenapa adanya Majelis Adat Nusantara ini, karena kami akan juga meminta lahan kepada Bapak. Pada saat kami mendapat lahan, kami akan langsung membangun Bapak. Terima kasih, saya akan serahkan kepada Bapak David Keka. Terima kasih buat kesempatan yang didukung. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit saya memberikan penjelasan saja bahwa Majelis Adat Nusantara ini adalah bentukan dari semua unsur yang ada yang sudah dijelaskan tadi, dan kami ingin untuk bersama-sama dengan Ibu Kota Nusantara berdampingan di sini untuk menjadi representatif sebagai replika Nusantara. Ya, bahwa Jakarta ada namanya Taman Mini Indonesia, di sini ada namanya Taman Mini Nusantara. Nah, seperti itu. Bersama dengan para tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Timur di sini dan beberapa unsur-unsur dari semua adat bagi yang ada di Jawa, karena ini kami pun inisiator dan semuanya ini kami bahas di Jawa Tengah, ya, di Jogja, dengan kondisi itu bisa mendekatkan diri dengan Ibu Kota Nusantara. Sebenarnya aktivitas ini hanyalah sebagai suatu replika Nusantara, kemudian bisa juga sebagai objek mini wisata, kemudian bisa jadi representatif budaya daerah Nusantara, ya. Sehingga kami bersama dengan beberapa pengurus yang ada di sini yang sudah dijelaskan tadi, memohon kiranya dapat diberikan area di sekitar IKN di sini untuk membangun itu dengan dana kami sendiri, ya, seperti itu.
dan tentunya akan dibarengi dengan beberapa ide-ide yang dalam hal ini akan dipaparkan nanti oleh para pakar-pakar kami, dan ketua dewan penasehat akan memberikan arahan untuk itu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, singkat saja, karena memang kami memohon dengan sangat sekiranya kami diberikan area. Ya, kalau dilihat pengajuan kami nanti disetujui seberapa saja. Jadi intinya kami ingin berdekatan dengan IKN dengan membawa representatif dari semua budaya Nusantara yang ada dari Sabang sampai Merauke, gitu loh Pak. Ya, mungkin bisa disampaikan. Adapun Bapak ini nanti akan kami sarankan kepada Bapak. Kami meminta mohon arahan dari Bapak, lahan minimal 30 hektar. Di situ akan kita bangun kantor pusat Majelis Adat Nusantara dengan semua suku bangsa, suku, agama dan budaya, rumah budaya Nusantara, gedung serbaguna, pusat oleh-oleh souvenir khas Nusantara, taman budaya Nusantara, rumah sakit dan klinik, hotel, mal dan apartemen. Itu kerinduan kami kalau untuk mendapatkan tanah tersebut, dan arahan dari Bapak Kepala Otorita dan Bapak-Bapak pejabat otorita sangat kami harapkan untuk masukkan semua itu. Jadi terima kasih Bapak, mungkin ini nanti akan kami serahkan kepada Bapak untuk dipelajari dan didoakan. Kami berdoa agar kami bisa mendapat lahan tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Pak Julianus, Bu Tricia, dan Pak Matius, ya, yang akan menghormati. Saya akan sangat hati-hati kalau sudah ada namanya adat, ya, karena saya takut. Benar-benar, karena banyak sekali. Kemarin ada cultural festival, kemudian ada Sultan Pasir, ada juga Sultan Kutai Kartanegara. Ya, kalau kan waktu itu ada Pak Menteri Kebudayaan, beliau minta akan dibangun Nusantara Cultural Center, yang isinya ada yang gini. Nah, jadi saya sangat hati-hati, mohon maaf saya nggak bisa jawab hari ini tentang permohonan Ibu, karena saya harus konsultasi dulu dengan Pak Menteri Kebudayaan supaya nggak ada. Benar-benar tadi, misalnya saya dengan jalan tol di Subang, ya, pertama mau cepat, ternyata namanya susah untuk pembebasan lahan. Saya stop semua, saya tarik semua buah saya. Akhirnya Pak Gubernur datang dengan semua bupati wali kota yang dilalui tol. Saya bilang, Pak, saya ini Sumandu, jadi istri saya bilang namanya Sumandu. Saya takut ini kayak gini. Jadi saya sekarang saya tunggu perintah Pak Gubernur. Kalau Gubernur bilang go, saya go. Kalau enggak, saya akan di. Wah, beliau malah bingung saya. Jadi akhirnya 2 bulan dia datang lagi, go. Nah, langsung kita jalan. Sekarang makanya bangun dari Pekanbaru dulu. Itu kan pada Pekanbaru, tapi karena di sini macet, saya bangun dari Pekanbaru. Akhirnya mereka panasan juga, di sana dalam jalan. Ini. Tapi sekali lagi Bu, saya hargai betul ini idenya, tapi karena ini sudah menyangkut adat istiadat, saya akan harus hati-hati betul. Saya harus konsultasi juga dengan Pak Gubernur, dengan para, karena ada juga Majelis Daya Nasional, ketuanya DPD kan? Nah, makanya kita takut ya, ada ini, ada itu, ada kesultanan, ada ini ya. Makanya saya harus saya integrasikan dulu gimana ini. Harus kita ngomongkan dulu, karena Pak Menteri minta satu lokasi, misalnya ada cultural untuk galeri seni rupa, atau mungkin museum Nusantara. Ada Museum Kalimantan. Ini namanya apa? Museumnya Pak
Pak Nyoman Nuarta akan bikin museum IKN. Dia akan sendiri bikin. Karena dia sebagai orang seniman, kemudian bangun istana Garuda di situ. Sekarang tanahnya itu akan dibeli beliau karena bukan tanahnya IKN. Beliau akan bikin museum IKN. Jadi jejak pekerjaan beliau. Nah, ini harus saya integrasikan, Bu. Mohon maaf, nanti pasti akan ada jawabannya kalau sudah ada. Termasuk nanti saya akan berstatus beliau. Maksud dan tujuan adalah bagaimana modal bangsa adalah persatuan. Ini yang jadi. Ya. Jadi bagaimana mempersatukan suku-suku ini? Kita harus ngomong dengan itu menjadi satu, menjadi sadar nasional. Iya. Dan kan ikut aja. Jadi kan itu apa yang punya. Siap. Oke. Ya. Selamat sore, Pak Basuki. Saya juga samping pengusaha, tapi saya juga sebagai seorang pendeta. Secara ini gereja kami, Gereja Tiberius Indonesia itu memiliki jemaat yang cukup besar seluruh Indonesia. Saya ingin tanya di sini kira-kira kalau bisa minta satu plot untuk gereja, bangun gereja di ibu kota, kira-kira ada bisa disisihkan nggak? Oke, Bapak, saya laporkan juga kepada Pak Janus bahwa kami mempunyai klaster peribadatan. Ya. Jadi ada masjid yang sedang dibangun, basilika, gereja, kelenteng, pura, vihara. Ya. Itu sudah kami siapkan. Nah, sekarang baru tahap pertama yang dibangun, masjid, basilika, dan gereja. Saya nggak tahu di gereja yang mana. Oke, kita gereja Tiberius Indonesia, dan gereja ini jemaatnya sekitar 1,5 juta. Seluruh Indonesia. Ada yang di Balikpapan, ada kongres itu gereja apa? Saya kurang tahu. Di sini malah. Ya, itu Sinode Baru. Sinode Baru. Ini baru ya. Ya. Jadi malah ini ke sini juga saya terima di sini. PGLI, Pak. PGLI. PGLI Pak namanya Pak. PGLI Sinode juga tuh di PGLI Pak. Ya. Jadi kita juga bergerak di bidang teologianya juga, sekolah. Jadi kalau bisa kita jadi ada satu. Saya serahkan beliau nanti kalau gereja ini masing-masing gimana ya? Karena kami punya tadi klaster peribadatan. Nanti kalau ini yang lainnya pintar lagi gimana? Syukuran. Ya, kalau rasa saya kira bisa aja. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja Pak Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih atas nama DPD MPR RI, saya Prima Komite 2 dan Sekretaris Publik dan teman-teman yang sudah Bapak terima dengan bijaksana dan luar biasa, dan Pak Deputi dan staf. Semoga ini menjadi kekuatan bersama untuk kami juga bisa mendukung IKN. Terima kasih Bapak DPD MPR RI yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Terima kasih atas sharingnya. Saya tetap doa dan dukungannya di seterusnya dari daerah khususnya juga dari Pak Yonis untuk kami bisa bekerja dengan baik ke depannya. Saya birokrat Pak, jadi saya tidak pusing dengan hal-hal politik. Makanya saya jawab dengan saya pindah. Mau gini saya pindah. Jadi nggak saya pusing dengan presiden itu. Saya mohon maaf ada perubahan ini, ada yang kurang berkenan juga dan mungkin belum memuaskan, tapi pasti nanti saya akan konsultasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami terharu Pak, Bapak luar biasa bangun IKN. Mungkin saya akan serahkan. Ya. Ini dari kami tadi serahkan ke Iya, sini ada sama. ini kami, iya.
Ada 2 buku. Oke. Terima kasih. Satunya buku tentang botani, satunya buku tentang budaya. Oke. Ini Bapak kami juga serahkan kepada Bapak. Nama aja toh. Ini bahaya ini karena budaya ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siap. Ya. Saya duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore ini saya berada di kantor OIKN, Otorita Ibu Kota Nusantara, bersama Kepala Otorita kita yang luar biasa hebat. Beliau ini yang membangun IKN begitu luar biasa. Pak Kepala Otorita, Pak Basuki Hadi Mulyono. Sampai saat ini kita banyak mendengar di luar bahwa kesimpang siuran masalah IKN ini jadi atau tidak. Tapi ketika saya melihat langsung bahwa ternyata pembangunan istana presiden sudah terjadi bagus, wakil presiden kemudian ini legislatif dan yudikatif. Bagaimana menurut Pak Kepala Otorita tentang masalah hoax yang beredar di luar? Ya, saya kira terima kasih Pak Julianus atau DPD MPR RI yang kami muliakan. Terima kasih juga semuanya yang telah berkunjung ke IKN. Saya kira berita-berita di medsos terutama untuk IKN memang banyak sekali, tapi semuanya itu hampir kalau saya melihat yang tadi dikira ada hoax tadi, insya Allah itu pasti yang belum pernah melihat sendiri perkembangan IKN. Okay? Kalau sudah melihat sendiri, insya Allah persepsinya akan berbeda. Jadi seeing is believing, itu adalah benar. Okay? Misalnya IKN banjir, kita ini di ketinggian dengan topografi yang undulasi, jadi nggak mungkin banjir, ya kan? Ketinggiannya di sini, bedanya antara kantor ini dengan istana itu mungkin ada 40 meter. Jadi kalau istana banjir, sini tenggelam. Kan nggak mungkin, okay, ya. Jadi saya kira seeing is believing, silahkan datang ke IKN. Saya sekarang berada di IKN. Jadi prinsipnya kami sebagai senator DPD RI dari Kalimantan Timur, Pak, sangat mendukung kinerja Bapak yang luar biasa, dan kami akan terus menjadi memberikan motivasi-motivasi. Prinsipnya kami sudah melihat sendiri pembangunan sudah berjalan, dan bahkan dalam tahun ini tender ya Pak untuk legislatif dan yudikatif DPD, DPR, DPR RI ya, akan segera dibangun ya. Yang legislatif sekali lagi, saya mohon maaf kalau kurang lengkap, itu adalah DPR, MPR, dan DPD, dan masing-masing komponen mempunyai ruang sidang masing-masing dan ditambah ruang sidang istimewa yang paling besar. Jadi sekali lagi DPR, MPR, dan DPD beserta perangkatnya. Ya. Baik, sekali lagi Pak Hadi, terima kasih. Kepala Otorita, terima kasih. Kami yakin percaya Otorita tetap berkelanjutan. 2008 kita bisa duduk di OIKN. Terima kasih bersama Kepala Otorita. Kami siap membangun IKN sampai tuntas dengan Bapak Kepala Otorita dan seluruh pejabat Otorita dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan IKN. Amin. Siap. Jadi untuk maniknya saya mau membuat ada logonya Bapak ini. Ibu Deputi. Ibu Deputi. Ibu Deputi. Oh, sekretaris dulu. Izin. Pak Basuki, Bapak kalau salah namanya. Ibu Deputi. Kenangan ini ulap doyo. Ya. Apa? Ulap doyo. Ulap. Ya, kainnya doyo dari tanaman. Oh. Dari Kutai Barat ini. Ibu ya. Boleh kita tanam nanti Pak. Si. Ada lagi? Nah, juru bicara. Ini Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Deputi Satpras. Oh, Satpras. Oh, masih ada? Satu pas. Aman. Ya. Saya bawa itu kopi sepas. Pak Troy. Pak Troy, satu lagi. Nah, harus berfoto Pak, pakai ini keren. Gitu. Oke. Masih Pak Eno. Iya. Makasih Pak. Iya. Makasih. Iya, Pak. Ya, Pak Sekjen. Salamnya Yosi. Ada nih. Salamnya Yosi katanya teman. Oh iya. Kita festival kemarin ya. Kami Majelis Adat Nusantara siap membangun IKN sampai tuntas. Mantap.
DPD RI dari daerah untuk Indonesia. IKN Pasti Jadi.